Baik, selamat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai fungsi inverse setelah kita selesai membahas mengenai komposisi fungsi. Ini adalah lanjutan dari komposisi fungsi inverse. Seperti apa itu fungsi inverse? Nah, kita lihat di sini. Ya, coba kita lihat. Jika fungsi f memetakan a ke b dan ditentukan oleh aturan y sama dengan fx, maka inverse dari f adalah f inverse. Ini notasinya, itu notasinya, ini notasinya, memetakan dengan aturan x sama dengan f inverse. Jadi ini dibaca dengan f inverse y. Tuh, dibaca dengan itu ya. Nah, sekarang kita lihat pada diagram ini, oleh f, x dipetakan menjadi y. Nah, inversnya, kebalikannya, oleh inverse f ya, y dipetakan menjadi x. Itulah inverse. Inverse itu lebih tepatnya merupakan kebalikan dari fungsi f. Nah, didefinisikan suatu f memetakan a ke b memiliki suatu inverse apabila semua anggota a dan b berkorespondensi satu-satu sehingga berlaku hubungan fx sama dengan y dan f inverse y sama dengan x. Fungsi inverse dari sebuah fungsi komposisi yang menjadi lanjutannya. F bundaran G inverse X sama ini dengan G inverse X dikali bundaran F inverse X, atau G bundaran F inverse X ini sama ini dengan F inverse X bundaran G inverse X. Ini aturan komposisi fungsi yang dikaitkan dengan fungsi inverse. Fungsi inverse dari sebuah fungsi tertentu. Inverse dari a x ditambah b sama dengan f inverse x sama dengan x dikurang b per a. Contohnya, kalau fx sama dengan 2x ditambah 1, maka f inverse x sama dengan, dalam hal ini x nya, a nya, koefisien a nya 2, berarti sama ini dengan x ditambah 1 per 2. Itu cara cepatnya. Contoh yang kedua, apabila fx sama dengan ax tambah b per cx ditambah d, maka f inverse x sama dengan minus dx ditambah b per cx dikurang a. Jadi contohnya kita ambil yang kedua, misalnya diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x ditambah 5, maka f inverse x sama dengan, dalam hal ini kita peroleh ya, nilai a nya 2, nilai b nya 1, lalu nilai c nya 3, nilai d nya 5. Jadi rumusnya tadi minus dx ditambah b per ax per cx dikurang a, maka f inverse x sama ini dengan dx minus 5x ditambah b tambah 1 per cx 3x dikurang a kurang 2. Nah, begitu. Yang ketiga, jika fx sama dengan akar pangkat n dari ax tambah b, maka inversnya adalah x pangkat n kurang b per a. Yang keempat, jika fx sama dengan a pangkat x, maka inversnya adalah a log x. Jika
fx sama dengan A log x, maka inversnya adalah A pangkat x. Jadi keduanya ini disebut saling inverse ya. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Diketahui fx sama dengan 4x tambah 1 per x dikurang 4. Jadi dari fx sama dengan 4x ditambah 1 per x dikurang 4. Dari sini kita peroleh nilai A nya 4, nilai B nya 1, nilai C nya 1, dan nilai D nya minus 4 sesuai dengan rumus ini nih, ya. Nah sekarang f inverse x sama ini dengan minus D ditambah B per cx dikurang A sama dengan minus D menjadi 4x ditambah B tambah 1 per cx, C 1x dikurang A kurang 4. Gampang bukan? Maka kita pilih option yang benar adalah 4x tambah 1 per x dikurang 4. Kita sambung ke contoh soal berikut. Baik, kita sambung ke contoh yang kedua ya. Fx ini 3x tambah 5, 2x kurang 3. Masih dengan menggunakan rumus yang tadi, kita jawab fx sama dengan 3x ditambah 5 per 2x dikurang 3. Dari sini kita peroleh A nya 3, B nya 5, C nya 2, dan D nya minus 3. Maka f imper x sama ini dengan minus D. Ini rumusnya tadi minus dx ditambah B per cx dikurang A sama dengan minus D. Minus minus menjadi 3x ditambah B 5 per cx 2x dikurang A kurang 3. Inilah inverse fungsi x. Maka opsi yang benar adalah opsi D. Kita sambung pada pembahasan soal berikut. Baik, kita sambung ke contoh soal yang ketiga. Diketahui fungsi x dan fungsi g. Tentukanlah g bundaran f inverse x. Langkah pertama kita adalah menentukan g bundaran fx sama ini dengan g dikali fx sama dengan g. Kita substitusi f 1 per x dikurang 1. Lalu f ini akan kita substitusi ke g sama dengan 1 per x dikurang 1 dikurang 2. Kurang 2 dalam hal ini 2 dikali x dikurang 1 per x dikurang 1. Hasil sama ini dengan 1 per x dikurang 1 dikurang 2x dikurang 2 per x dikurang 1. Sehingga g bundaran fx sama ini dengan x. Ini menjadi minus 2x. Ini minus-minus menjadi tambah, berarti tambah 3 per x dikurang 1. Nah, dari sini akan kita peroleh nilai A nya minus 2, nilai B nya 3, nilai C nya 1, dan nilai D nya min 1. Sehingga dengan menggunakan rumus ini kita peroleh
G bundaran F impers X sama ini dengan minus D, minus minus jadi X ditambah B, berarti tambah 3 per CX, X dikurang A menjadi tambah 2. Inilah invers dari G bundaran F invers. Kita pilih option yang benar adalah X tambah 3 per X ditambah 2. Option yang benar adalah E. Kita sambung ke contoh yang keempat. Diketahui F bundaran G, tentukanlah G impers. Nah, sekarang kita jawab ya. Kita berangkat dari F bundaran G. F bundaran GX sama ini dengan X per X ditambah 1. Nah, F dikali fungsi G sama ini dengan X per X ditambah 1 atau G. Diketahui F, maka F ini kita substitusi ke G, dia menjadi 2 kali GX ditambah 1 sama dengan X per X ditambah 1. 2GX sama ini dengan X per X ditambah 1, X ditambah 1. Ini kita pindahkan ke kanan menjadi dikurang 1. Kurang 1 langsung kita samakan penyebut, X ditambah 1 per X ditambah 1, maka 2GX sama ini dengan X dikurang X, dia menjadi X dikurang X dikurang 1 per X ditambah 1, sehingga GX sama ini dengan ini habis min 1 per X ditambah 1 dikali setengah, maka fungsi G sama ini dengan min 1 per, dalam hal ini 2X ditambah 2. Dari sini kita peroleh nilai A-nya 0, nilai B-nya minus 1, nilai C-nya 2, lalu nilai D-nya 2. Maka G impers X sama ini dengan, kita gunakan rumus ini ya, minus D minus 2X minus D ditambah B, dalam hal ini kurang 1 per CX 2X dikurang A dikurang 0, atau G impers X sama dengan, boleh kita keluarkan negatif, minus 2X ditambah 1 per 2X. Itulah invers dari fungsi G. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Diketahui F, diketahui impers, diketahui FF. Jadi kita hanya mencari inversnya. Oke, baik. Saya kira nggak ada masalah. Langsung saja kita gunakan rumus dari Fx diketahui 2 kurang 3x per ya 4x ditambah 1. Dari sini kita tentukan A-nya minus 3, B-nya 2, C-nya 4, lalu D-nya 1. Nah, F impers X sama ini dengan minus D. Kita gunakan rumus ini, minus D, dalam hal ini min X ditambah B tambah 2 per CX kurang A, CX dikurang A, dalam hal ini tambah 3. Nah, ditanya nilai F impers X kurang 2.
Jadi F impers X dikurang 2 sama dengan, kalau tadi di sini X, sekarang kita ganti dengan X kurang 2, X kurang 2, X kurang 2, begitu. Jadi minus X kurang 2 tambah 2 per nih 4 dikali X kurang 2 ditambah 3, sehingga diperoleh F impers X dikurang 2 sama ini dengan, kita sempurnakan, minus X nih, minus menjadi tambah 2 per 4X minus 8 ditambah 3, sehingga F impers X dikurang 2 sama dengan min X ditambah 4 per 4X dikurang 5. Itulah F impers X dikurang 2. Maka opsi yang benar adalah min X ditambah 4 per 4X dikurang 5. Yang benar adalah opsi A. Baik, kita sambung pada contoh soal yang terakhir. Diketahui F bundaran G, lalu G bundaran F, tentukanlah inverse dari F. Kita jawab ya. Nah, F bundaran GX sama ini dengan 4X kuadrat tambah 8X dikurang 3. Jadi F dikali fungsi G sama dengan 4X kuadrat tambah 8X dikurang 3. G diketahui, jadi F dikali 2X ditambah 4 sama dengan 4X kuadrat tambah 8X dikurang 3. Kita akan mengkonsep ini dengan menggunakan 2X ditambah 4. Jadi F kali 2X ditambah 4 sama dengan, supaya 4 ini berarti 2X ditambah 4 di kuadrat. Ini kita main di buram. 4 berarti 4X kuadrat, 2 kali 2 kali 4 tambah 16X, ini ditambah 16. 4X sudah oke. Nah, sekarang di sini ada 16. Maka supaya 8 harus kita kurang 8, berarti dikurang 4 kali 2X ditambah 4. Kita ikuti, kurang 8X, kurang menjadi kurang 16. Jadi 4X kuadrat 16 kurang 8 tambah 8X, 16 habis. Ini ada 3, berarti harus kita kurang 3. Udah. Nah, sekarang akan kita konsep 2X tambah 4, 2X tambah 4, 2X tambah 4 dengan X ya. Maka Fx sama ini dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 3. Nah, sekarang akan kita tentukan inversnya. Nah, sebelumnya supaya bisa kita tentukan inverse, kita harus mengubahnya dulu ke bentuk kuadrat sempurna. Fx sama dengan X dikurang berapa di kuadrat supaya minus 4X. Jadi supaya minus 4 ini harus 2X kuadrat, ya kan? X kuadrat. Nih, minus menjadi minus 4 kurang 4X ditambah 4. Nah, di sini 3, supaya minus 3 berarti harus kurang 7. Sehingga Fx sama dengan X dikurang 2 di kuadrat dikurang 7. Sebut ini dengan Y. Lalu kita tentukan X.
Dari Y sama dengan X dikurang 2 kuadrat dikurang 7, kita cari X. X dikurang 2 di kuadrat sama dengan Y tambah 7. Kita cari X. X dikurang 2 ini sama-sama kita pangkatkan dengan setengah ya, berarti ini sama ini 1 pangkat 2 pangkat setengah itu 1, ini akar dari Y tambah 7. Jadi X sama ini dengan kita pindahkan ke kanan, 2 ditambah akar dari Y tambah 7. Kita ganti Y-nya, maka diperolehlah F inverse X sama dengan 2 ditambah akar dari X ditambah 7. Itu F inverse X. Kalau kita lihat option yang benar, maka yang benar adalah option E. Nah, demikian pembahasan kita pada materi fungsi invers. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat di kemudian hari, dan nanti kita akan membahas materi dan juga contoh soal yang lebih menarik. Maka kami ucapkan selamat ketemu kembali, salam sehat, dan terima kasih.